Kebahagiaan seorang wanita yang baru menjalani pernikahan selama 3 tahun harus terenggut dengan hadirnya orang ketiga yang merusak rumah tangganya. Tak cukup hanya rumah tangganya yang rusak, nyawanya juga harus terenggut dalam sebuah tragedi memilukan saat murid-muridnya di sekolah menunggunya untuk mengajar. Inilah kisah Jade Panaito, seorang guru muda berusia 29 tahun yang tewas di tangan 3 pria tak dikenal. Cerita ini berlatar belakang di kota Port Elizabeth, kota yang terletak di Afrika Selatan, tepatnya di provinsi Eastern Cape. Kota pelabuhan ini terletak di pesisir selatan Teluk Algoa di pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Port Elizabeth memiliki julukan The Windy City. Pada tahun 2021 lalu, kota Port Elizabeth secara resmi berganti nama menjadi kota Canberra. Tapi kita tetap memakai nama lama karena kejadian di kota ini terjadi saat namanya masih Port Elizabeth. Di kota ini juga kita akan menemukan sejarah rumah tangga pasangan muda yang berakhir tragis. Seorang pria bernama Christopher Panaito adalah anak dari pengusaha kaya raya yang tinggal di kota ini. Pada tahun 2004 saat Chris berusia 18 tahun, dia baru saja menyelesaikan sekolahnya dan ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai pengusaha yang sukses dengan belajar menjalankan beberapa bisnis ayahnya yang bergerak di bidang pertokoan dan juga beberapa restoran serta bar. Chris sebenarnya dikenal ayahnya sebagai anak yang pekerja keras dan berdedikasi tinggi, sehingga ayahnya yakin bahwa putranya mampu melanjutkan bisnisnya di kemudian hari. Saat dia sedang belajar berbisnis, dia berkenalan dengan seorang gadis seusianya yang bernama Jade. Keduanya mulai menjadi teman dan semakin akrab. Beberapa bulan kemudian, mereka menyadari kalau mereka berdua saling jatuh cinta. Akhirnya mereka pun berpacaran di usia mereka yang masih muda. Jade dikenal memiliki hati yang baik. Dia juga berkeinginan untuk menyebarkan kebaikan dan semangat untuk semua orang. Hasratnya inilah yang mengantarkan Jade untuk mengejar karirnya, untuk menjadi seorang guru dan mendaftar di universitas. Sementara itu, Chris yang ingin mengembangkan minatnya dalam berbisnis juga mendaftar kuliah di University of Durban-Westville di kota Durban yang jauh dari kota Port Elizabeth. Meskipun Chris dan Jade terpisah jarak 1000 km selama bertahun-tahun, tapi hubungan mereka semakin kuat. Setelah Chris lulus dari universitas, Chris kembali ke kota Port Elizabeth dan membuka toko kelontong sebagai bisnis pertamanya. Dia juga melebarkan sayapnya dengan membuka restoran serta bar di kota itu. Pada tahun 2011, Jade lulus dari universitas dan mendapatkan pekerjaan seorang guru di Rebe College Girls High School in Hack di kota In Hack, yang berada tepat di sebelah kota Port Elizabeth dan hanya berjarak 30 menit dengan menggunakan mobil. Saat bisnis milik Chris berkembang dengan pesat, Chris akhirnya memberanikan diri untuk melamar Jade dan mengadakan tunangan untuk meresmikan hubungan mereka. Tapi kebahagiaan mereka tercemar dengan ulah Chris yang bermain cinta di belakang Jade. Chris mulai menjalin hubungan dengan pegawai tokonya sendiri yang bernama Chanel Coates. Sebenarnya, Chanel adalah pegawai di toko milik ayahnya. Saat Chris membuka tokonya sendiri, dia menarik sebagian pegawai toko ayahnya untuk bekerja di tokonya. Awalnya hubungan Chris dengan Chanel hanya sebatas hubungan profesional. Entah siapa yang mulai menggoda duluan. Mereka pun akhirnya berpacaran setelah Chris melamar Jade. Meskipun mereka merahasiakan hubungan itu, tapi rekan kerja Chanel yang bernama Clarice Kakeb mencurigai hubungan mereka dan mulai mengetahui kalau Chris sering membawa Chanel ke hotel dan menghabiskan hari-hari mereka di sana. Terkadang, Chris juga sering membawa Chanel ke rumah barunya yang akan ditempati dengan Jade setelah menikah nanti. Pengkhianatan itu rupanya diketahui oleh ayah Chris. Ayah Chris yang mengenal Jade sebagai gadis yang baik, berharap bahwa Jade bisa menjadi menantunya. Sehingga, ayah Chris mengancam putranya akan mencabut hak warisnya jika terus melanjutkan hubungan dengan Chanel. Chris, yang takut kehilangan kekayaan ayahnya, berjanji padanya untuk memutuskan hubungannya dengan Chanel.
Tapi kenyataannya Chris tak memutuskan hubungannya dan tetap melanjutkan pengkhianatannya dengan Chanel. Pada tahun 2012, Chris mengikat janji setia pada Jade dengan sebuah pernikahan. Dan secara resmi, Jade mengadopsi nama Panayito sebagai nama belakangnya. Pasangan itu terlihat sangat bahagia dan mesra, membuat semua yang menyaksikan hubungan mereka merasa cemburu akan keharmonisan rumah tangga mereka. Tapi perlahan bisnis Chris mulai mengalami kemunduran. Pendapatan di toko dan restorannya menurun. Indikator keuangannya menjadi negatif selama beberapa bulan. Semuanya tak terlepas dari kesibukan Chris yang harus membagi waktu dengan Jade dan Chanel secara bersamaan, sampai lupa mengurus bisnisnya sendiri. Dengan kesulitan finansialnya, dia hampir tak mampu menopang kehidupan dua wanita sekaligus. Apalagi Chris sangat memanjakan Chanel dan selalu memberikan banyak hadiah mahal melebihi istrinya sendiri. Chris sering membelikan tas branded, jam tangan mewah, membayarkan perawatan salon dan penata rambut untuk Chanel, serta menghabiskan malam mereka di hotel-hotel berbintang. Bahkan untuk menjaga rahasia hubungan mereka, Chris juga sering membelikan hadiah mewah untuk Clariska Cat, sahabat Chanel yang mengetahui hubungan mereka agar Clariska tidak membuka mulut. Kemerosotan finansialnya membuat Chris harus bekerja ekstra untuk tetap membuat bisnisnya stabil. Chris tak pernah libur bekerja dan selalu pulang dari tokonya serta restorannya larut malam. Hal itu membuat Jade merasa kesepian di rumah karena Chris tak punya waktu lagi untuk menghabiskan waktu bersama. Jade kerap curhat pada teman-temannya kalau suaminya jarang pulang ke rumah. Bahkan, saat Chris pulang ke rumah, pikirannya seperti masih berada di tempat lain. Jade selalu berusaha membuat suaminya bahagia. Dia selalu memasak makanan untuknya dan membawakan makanan ke tempat kerja Chris. Tapi hal itu tak membuat Chris berubah. Merasa tak tahan dengan rumah tangganya yang dingin, pada tanggal 21 September 2014, Jade mencurahkan isi hatinya di atas sebuah surat yang dia simpan dalam kamarnya. Di surat itu, dia menuliskan betapa dia ingin mempunyai kehidupan yang normal bersama suaminya, yang pulang pada jam seperti biasa dan menghabiskan waktu dengan istrinya. Jade juga merasa bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Orang yang sebelumnya cemburu akan kemesraan Chris dan Jade, kini melihat Jade sangat kesepian. Ulang tahun Jade ke-29 yang jatuh pada tanggal 22 November 2014 semakin dekat. Chris sempat bertanya pada teman-teman Jade tentang hadiah yang paling baik yang bisa diberikan. Teman-teman Jade hanya menyarankan bahwa Jade ingin menghabiskan waktu bersama dengan Chris. Disinilah Chris mulai menyadari masalah dalam hubungan rumah tangganya. Tapi di saat yang sama, Chris bekerja keras agar bisnisnya tidak bangkrut, karena dia harus menopang kehidupan selingkuhannya dengan uang yang banyak. Hingga pada akhirnya, sebuah hari yang tak pernah dibayangkan oleh keluarga datang menghampiri, setelah mengetahui Jade tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Itu adalah hari Selasa, hari yang seharusnya menjadi waktu untuk semua guru mengajar muridnya di sekolah. Seperti biasa, sahabat Jade yang bernama Cherise Swanepoel, yang juga berprofesi sebagai guru di sekolah yang sama, akan menjemput Jade di depan gerbang perumahan dengan mobilnya untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Biasanya Jade akan menunggunya dari jam 6:30 pagi. Tapi pagi itu, Cherise tak melihat Jade di tempat biasa. Cherise juga tak bisa menghubungi handphone Jade. Dia berpikir mungkin Jade sudah berangkat lebih pagi dengan kendaraan umum. Saat sampai di sekolah, murid-muridnya di sana menunggu kedatangan Jade untuk mengajar di kelas. Tapi Jade belum juga sampai di sana. Merasa ada yang tidak beres, Cherise melaporkan dugaan hilangnya Jade pada polisi sekitar jam 10 pagi. Hilangnya Jade langsung ditanggapi polisi yang segera melakukan pencarian. Teman-teman guru dan murid di sekolah langsung menyebarkan berita tentang hilangnya Jade lewat sosial media mereka. Polisi segera menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pencarian di seluruh kota. Bahkan anjing pelacak juga diturunkan untuk mencari keberadaan Jade. Polisi menawarkan hadiah sebesar 50.000 rand atau sekitar 50 juta rupiah dan dinaikkan lagi menjadi 150.000 rand
atau sekitar 150 juta rupiah, untuk dihadiahkan bagi siapa saja yang memiliki informasi penting tentang Jade. Tapi hari itu tak ada satupun orang yang bisa memberikan informasi penting terkait keberadaan Jade. Keesokan harinya, muncul berita tragis yang melaporkan bahwa seekor anjing petugas menemukan mayat seorang wanita di area berhutan yang jauh dari pemukiman. Dengan cepat, polisi memastikan bahwa mayat itu adalah Jade Panaito. Dari hasil pemeriksaan forensik, Jade ditembak sebanyak 3 kali hingga meninggal dunia. 2 kali di bagian belakang dan 1 kali di bagian kepala. Jade juga berpakaian lengkap dan tak ada indikasi kalau dia menerima kekerasan seksual. Namun barang-barang berharga milik Jade sebagian ada yang hilang. Orang tua yang diminta datang ke rumah sakit langsung histeris melihat tubuh Jade terbujur kaku di kamar jenazah. Saudari Jade yang juga berprofesi sebagai guru di sekolah yang sama hampir pingsan setelah mendengar kabar mengejutkan itu. Seluruh teman-teman guru dan murid-muridnya berduka karena kehilangan salah satu guru terbaik mereka. Tetapi pertanyaan yang paling penting dan selalu menghantui pikiran mereka adalah, apa yang terjadi pada Jade? Tentunya mereka harus menunggu jawaban itu sampai polisi merilis kebenarannya. Penyelidikan langsung dilakukan polisi sejak hari itu, dan keesokan harinya, polisi merilis 2 foto dari kamera pengawas sebuah mesin ATM yang menjelaskan bahwa kartu debit milik Jade digunakan oleh orang itu sebanyak 2 kali di waktu yang terpisah. Tapi, keluarga dan teman-teman Jade tidak mengenali pria dalam foto itu, sehingga mereka menduga bahwa Jade terbunuh dalam sebuah aksi perampokan. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April 2015, keluarga mengadakan upacara pemakaman untuk Jade di gereja Katolik Mater Dei dan membaringkan jenazah wanita muda itu di peristirahatan terakhirnya. Ratusan orang datang melayat dan melantunkan doa. Semua orang menitikan air mata mengiringi kepergian Jade, termasuk suaminya, Chris, yang sempat membacakan surat yang dia buat pada tahun 2010 lalu yang berjudul Pidato untuk Istriku yang Manis di depan para pelayat. Chris berkali-kali menangis di depan peti mati istrinya. Tapi tahukah kalian kalau sebagian orang memperhatikan bahwa kesedihan Chris seperti dibuat-buat? Sebenarnya, sehari sebelum pemakaman, polisi diam-diam sudah menangkap seorang terduga pelaku bernama Luthando Sioni. Dari informasi seorang anonim yang curiga sebelum kematian Jade, dia selalu berkomunikasi dengan Chris. Luthando sendiri bekerja di bar milik Chris sebagai pengawal. Saat penangkapannya, secara bersamaan rumor tersebar di kalangan masyarakat yang menduga kalau Chris terlibat atas kematian istrinya. Dalam interogasi yang dilakukan polisi, Luthando mengakui perbuatannya dan mengklaim bahwa Chris sudah memintanya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya. Tapi dia mengaku tak terlibat dalam pembunuhan itu. Saat ini, polisi belum bisa menangkap Chris karena tidak ada bukti yang melibatkan Chris dalam kasus itu. Karena tuduhan pada Chris sangat serius, akhirnya polisi menyusun rencana untuk dapat membuktikan Chris bersalah dengan menawarkan Luthando hukuman ringan jika bisa mendapatkan rekaman pembicaraannya dengan Chris. Luthando yang setuju akhirnya dilepaskan di bawah pengawasan. Dia mulai menelpon Chris keesokan harinya dan bertemu di dalam mobilnya untuk membahas pembunuhan Jade. Seperti yang diharapkan, Chris akhirnya hanyut dalam pembicaraan itu. Rekaman pembicaraannya pun diserahkan pada polisi. Malam harinya polisi langsung bergerak menangkap Chris berdasarkan bukti rekaman itu. Dari Luthando, polisi juga berhasil menangkap 3 orang lainnya, yaitu Ziswe Fumazonki, Sinethembe Nenembe, dan Zolani Zibeko. Dalam keterangannya pada polisi, Chris membantah tuduhan bahwa dia adalah dalang dari pembunuhan istrinya. Meskipun keempat tersangka lain memiliki cerita yang sama. Dari pengakuan keempat tersangka yang lain, Chris awalnya menghubungi Luthando untuk mengatur rencana pembunuhan pada istrinya. Tapi Luthando menolak melakukan pembunuhan pada istri bosnya sendiri. Akhirnya, dia menemukan 3 orang pembunuh bayaran, yaitu Ziswe,
Sinetembe, dan Zolani, yang salah satunya adalah teman Luthando sendiri. Chris kemudian mempekerjakan ketiga pembunuh itu untuk menunggu Jade di sekitar gerbang perumahan dengan modus perampokan, dengan cara menembak Jade di situ dan mengambil semua barang-barangnya. Chris juga menetapkan pembunuhan dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 April 2015. Akhirnya ketiga pembunuh itu menunggu Jade pagi-pagi sekali dengan mobil sewaan. Saat Jade muncul di sana untuk menunggu Cherise, mereka bertiga ingin menjalankan aksinya. Tapi melihat bahwa Cherise sudah datang dengan mobilnya untuk menjemput Jade, mereka menunda aksi itu dan pergi dari sana. Penundaan eksekusi pembunuhan Jade menyebabkan Chris marah besar pada mereka. Akhirnya keesokan harinya, pada Selasa tanggal 21 April 2015, mereka kembali menunggu Jade di depan gerbang perumahan. Saat Jade muncul, mereka bertiga merubah rencananya dan tak ingin menembak Jade di sana agar tak menarik perhatian warga, melainkan menculik Jade terlebih dahulu dan dibunuh di tempat yang sepi. Saat melakukan kejahatan itu, Jade diseret ke dalam mobil dan dibawa pergi ke tempat yang sepi. Di sana, mereka memaksa Jade untuk memberitahu PIN kartu ATM-nya. Setelah itu mereka menembak Jade sebanyak 3 kali dan meninggalkan mayatnya di sana. Mereka pun pergi dari sana menuju ke sebuah ATM dan berhasil menarik uang sebesar 1.500 rand atau sekitar 1,5 juta rupiah. Sore harinya, mereka kembali ke ATM untuk menarik uangnya lagi. Sayangnya, PIN kartu yang dimasukkan salah karena mereka lupa, sehingga penarikan itu gagal dilakukan. 5 minggu kemudian, persidangan untuk para pembunuh Jade dilaksanakan. Sayangnya para pelaku pembunuh Jade yang didakwa hanya 4 orang saja. Karena salah satu pembunuh bayaran yang bernama Zizwe Fumazonki meninggal dunia selama penahanan karena koma di rumah sakit akibat penyakit komplikasi yang dideritanya karena keracunan. Dalam dakwaan jaksa penuntut, mereka mengklaim motif pembunuhan Jade dilatar belakangi oleh Chris yang menganggap Jade sebagai beban, karena Chris sangat kesulitan menopang finansial 2 orang wanita yang menjadi pasangannya. Maka dia pun menghabisi Jade karena lebih memilih Chanel. Tapi dakwaan itu dibantah oleh Chris yang mengklaim dirinya masih mencintai Jade karena dia membelikan rumah baru untuk Jade bahkan sebelum mereka menikah. Tapi jaksa tahu kalau rumah itu pun dia pakai untuk bersenang-senang dengan Chanel. Selingkuhannya, Chanel Coats, juga dihadirkan dalam persidangan itu. Dia memberikan kesaksian dan membenarkan hubungannya dengan Chris. Chanel menceritakan bagaimana dirinya terlalu dimanja oleh Chris dan dihadiahkan berbagai barang mewah serta kerap menghabiskan malam di rumah Jade saat Jade sedang tidak berada di rumah. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan yang mencakup rekaman Chris dengan Luthando, catatan telepon Chris dengan para pembunuh bayaran, foto kamera pengawas ATM, koordinat GPS yang didapatkan dari mobil sewaan saat pembunuhan, senjata api yang digunakan, serta masih banyak bukti yang lain yang disajikan. Akhirnya pada tanggal 2 November 2017, Christopher Panaito dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana pada istrinya dengan hukuman penjara seumur hidup. Hakim menyimpulkan bahwa Chris menyesal menikahi Jade dan memutuskan membunuh istrinya untuk mengurangi pengeluaran agar dia bisa membiayai hidup Chanel. Terungkap juga bahwa saat persidangan vonisnya, Chris ternyata memiliki hutang ke bank sebesar 2,5 juta rands atau sekitar 2,5 miliar rupiah yang dia sembunyikan dari Jade untuk membiayai selingkuhannya. Hakim juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada kedua pembunuh bayaran, yaitu Sinetembe Nenembe dan Zolani Zibeko, karena terbukti melakukan pembunuhan pada Jade. Meskipun polisi sudah menawarkan keringanan hukuman pada Luthando Sioni, tapi hakim tetap menyatakan dirinya bersalah dan tetap menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya karena sudah terbukti ikut terlibat dalam rencana pembunuhan istri bosnya sendiri. Cerita tragis juga datang dari ayah Chris yang sebelumnya menentang perselingkuhan putranya dengan pegawai tokonya. Pada tanggal 9 Desember 2019, ayah Chris tewas mengenaskan saat akan menutup tokonya pada malam hari.
Dia ditembak berkali-kali di depan tokonya sendiri dan mobilnya dicuri oleh perampok lokal. Jade adalah orang baik yang dikenal memiliki hati emas dan dedikasinya pada perjuangannya untuk mencerdaskan bangsa. Orang-orang merasa seharusnya dia pantas mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi suaminya dengan egois, mengambil nyawa istrinya karena orang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini. Dan semoga kita tidak mengalami nasib yang sama seperti Jade. Kita ketemu lagi di cerita menarik selanjutnya. Jangan lupa nantikan video lainnya. Sampai jumpa.